Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Beno Trader di sini. Semoga dalam kesempatan kali ini kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali saya ingin melakukan analisa ya, mencontohkan buat teman-teman yang masih banyak tanya di grup tentang teknik satu periode. Ada yang nanya kalau bisa langsung pas dapat momen. Jadi jawabannya gimana ya? Yang namanya market ya pengennya setiap kali satu periode kita pas. Hanya saja dalam trading itu kita perlu hati-hati. Jangan setiap periode kita hantam, tiap periode kita hantam. Itu yang salah. Jadi bukannya kita harus apa ya? Harus mengendalikan market. Yang ada kita tuh harus mengikuti ya. Kita yang harus mengikuti perkembangan market. Jadi nggak harus informasi naik kita dalam periode itu kita naik. Belum tentu karena bisa aja dibatalkan, bisa aja terpending seperti itu ya. Jadi pola pikir kita untuk satu periode entry nggak juga ya, jangan ya. Itu yang membuat memancing ketamakan. Intinya kita ada momen baru kita lakukan entry. Kalau nggak jangan skip aja. Sayang duit ya. Apalagi binary option ini sangat ganas. Bisa menghabiskan uang dalam sekejap. Kalau memang analisanya benar ya bisa memperkaya dalam sekejap juga gitu. Jadi imbang ya, resiko sama keuntungannya sama besarnya sama bahayanya. Kembali saya akan contohkan kita di satu periode ya, satu periode sampai ke 5 menit. Nah, ini 5 menit udah ya, 5 menit. Nah, ini satu periode ke sini ya. Sekarang sedang berjalan C5 ya. Kita tunggu terbentuk C1 karena kita ambil informasinya dari C1. Masih berkutat ya di teknik satu periode dengan mengandalkan C1. Sambil kita menunggu C1 terbentuk, kita cek dulu ya. Ini market secara globalnya dia turun. Ya, secara globalnya dia turun. Tapi di sini dia coba melakukan kenaikan. Gimana kelihatan kenaikan ini loh? Support ini mulai naik. Nah, ini support ya. Supportnya mulai naik ya. Di sini sempat naik dulu, turun lagi, dia naik lagi. Ini secara tren kecilnya sedang melakukan kenaikan. Perhatikan, C1 sedang terbentuk. Kita tunggu informasinya arahnya kemana. Boleh kita cek di time frame yang lebih besar. Kita lihat yang lebih besar sedang trennya tren sideways ya, turun naik ya, tren sideways kalau seperti ini. Jadi trennya nggak panjang, trennya pendek. Kita perhatikan di sini dia sedang akan melakukan kenaikan. Kita cek lagi di sini. Nah, oke, informasi yang kita dapat di sini C1 kenaikan ya. C1-nya naik. Oke, kita tunggu ya, C1 naik. Informasinya naik, ini naik. Kita menunggu konfirmasi. Konfirmasi yang biasa saya gunakan adalah pertama beda warna. Kedua, kita perhatikan lagi SNR. Apakah itu dia terjadi support resisten atau tidak. Oke. Di sini terbentuk
candle kecil ya, dia seharusnya ini ada penurunan. Ini ya, penurunan. Sedang kita informasinya kenaikan, tidak searah. Kalau tidak searah, berarti kita mencari konfirmasinya adalah SNR. Nah, geser, kita geser ke kiri. Nah, ada SNR di sini. Di sini ada resisten ya. Kenapa saya tunjuk resisten? Karena resisten terdekat. Dia sedang menuju resisten sini. Di candle ini sampai berjalan, dia mampu tidak menembus. Kalau tidak mampu menembus, kita ambil 2 menit entry sell. Oke. Dia naik, kita entry lagi, tambah lagi. Aduh, seret ya. Ada pertanyaan mungkin ya, Bang, kok ya kan informasinya naik. Nah, kenapa ambilnya sell? Nah, itu tadi. Jadi konfirmasinya karena tidak terjadi, sini warna merah ini adanya resisten di sini. Nah, makanya kita ikut resisten ini. Dia naik ya, kita turun lagi. Harusnya ini turun. Jadi dia nggak ada alasan untuk naik. Dia harus turun di sini. Oke. Dia malu-malu turun. Oke. Turun lagi. Dia coba naik lagi. Harusnya di sini candlenya merah, nggak boleh warna hijau. Harus merah di sini. Oke, bagaimana? Profit semua ya. 5 perdagangan kita langsung profit. Bagaimana? Apakah ini tebak-tebakan atau berdasarkan keilmuan? Silakan Anda putuskan sendiri ya. Jadi saya tidak bisa jawab. Kalau mau tebak-tebakan ya ayo. Kalau memang teknik analisa ya ayo saya ikutan aja. Saya tidak mau berpendapat ya. Itulah teknik satu periode dengan menganalisa C1 gitu ya. Nah, jadi saya ulang tadi informasinya awal ini sini kenaikan. Muncul candle merah, dia membawa informasi penurunan. Artinya si kenaikan ini tidak dikonfirmasi sama si merah. Gitu kan? Kenapa tidak dikonfirmasi? Harusnya dia mengonfirmasinya kenaikan. Gitu. Berarti beberapa candle ke depan dia akan melakukan penurunan. Apa faktor pendukungnya? Ini loh, ada resisten. Dan saya lihat tadi, candle ini sebelum saya entry tadi candle ini yang terbentuk ya, sebelum ini ada ya. Candle ini sudah melakukan kenaikan, ingin melampaui ini tapi terjadi dorongan, dia didorong lagi turun ke bawah. Nah, makanya saya ambil keputusan entry di sini sell. Kenapa nggak panjang? Karena saya ambil 2 menit ya. Alasannya adalah informasi kenaikan di sini lebih besar, lebih kuat ketimbang ini penurunan. Ya, jadi kita entry 2, 3 atau 5 menit, kita lihat informasi yang dibawa. Informasi yang dibawa kenaikan, tapi konfirmasi penurunan. Nah, penurunannya lemah ya. Di sini dia turun tapi lemah gitu. Artinya apa? Berarti tetap naik. Hukum kenaikan dia akan melakukan penurunan dulu. Di sinilah saya ambil, saya jemput penurunannya. Setelah dia turun, dia baru naik.
Seperti itu ya. Jadi trading itu jangan dibikin susah, jangan dibikin sulit. Kita buat gampang-gampang aja, jangan dibikin ribet. Oke, cukup dulu ya untuk analisa kali ini. Mudah-mudahan bisa dipaham. Saya nggak mau panjang-panjang, takutnya kalau kepanjangan malah oleng. Jadi ya kalau kurang jelas diulang-ulang lagi aja. Intinya setiap informasi jika tidak terkonfirmasi berarti tidak jadi. Ya, jadi tidak jadi. Makanya saya ambil tadi berlawanan arah, informasinya naik, tidak terkonfirmasi, saya ambilnya turun. Lihat buktinya, dia tetap melakukan kenaikan di sini ya. Dia tetap naik di sini karena informasi tadi awal ya akan ada kenaikan, ya. Nah, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Riu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.